Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Setia Budiono dalam pembelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah soal tryout IPA yang kemarin kita selenggarakan. Sekarang soal nomor 6. Dalam soal nomor 6 ini Dina melakukan penelitian dengan membuat indikator uji asam basa menggunakan kunyit. Nah, kalau Anda perhatikan untuk gambar itu sudah terlihat jelas kertas indikator kunyitnya itu dicelupkan ke dalam dua larutan yang berbeda ya. Ini ada air perasan jeruk nipis sama sabun ya, larutan sabun. Nah, pertanyaannya selanjutnya ia menguji beberapa larutan menggunakan kertas indikator kunyit dengan hasil seperti tabel berikut. Nah, untuk menentukan ini mana asam dan basa ataupun netral, kita dasarnya dari uji yang dilakukan pada air perasan jeruk nipis sama larutan sabun. Kalau indikator kunyitnya itu berubah menjadi kuning kecoklatan, ini berarti asam. Kemudian kalau larutan ketika indikator kertas indikator kunyit itu dimasukkan ke dalam larutan sabun, kertas indikatornya berubah menjadi hijau, ini berarti basa. Nah, dasarnya dari sinilah kita bisa menentukan zat dari PQRS itu mana yang asam, basa ataupun netral bisa kita tentukan ya. Berarti yang termasuk asam adalah R. R ini berarti masuk asam. Ini asam. Sehingga jawabannya adalah C. Ini jelas, kelihatan sekali. Ya. Kemudian Q ini jelas netral. Karena dia warnanya kuning, beda dengan P sama S ya. P sama S jelas hijau, itu berarti dia basa. Baik, untuk soal nomor 7, perhatikan grafik gerak mobil yang meneteskan oli. Grafik yang menunjukkan gerak mobil di sini itu dari A ke B. Datanya menunjukkan kecepatannya tetap, ya. A ke B itu tetap. Kemudian B ke C itu mengalami penurunan, berarti B ke C itu perlambatan. Kemudian datanya dari C ke D ini mengalami peningkatan kecepatan, berarti dia mengalami percepatan. Nah, pola tetesan oli yang sesuai dengan grafik tersebut bisa Anda perhatikan di sini. Kalau dari A tadi ya, kalau dari A ke B itu tetap kan berarti jaraknya ini ajak tetesannya. Ya. Kemudian kalau dari B ke C itu mengalami perlambatan, maka tetesannya ini semakin mendekat. Oke. Kalau dari C ke D itu datanya menunjukkan mengalami percepatan, berarti dari tadinya itu jaraknya dekat, kemudian makin lama makin jauh. Oh, berarti untuk yang A inilah jawabannya. Berikutnya soal nomor 8. Benda A massa 2 kg berada pada lantai licin akan dikenai gaya 4 Newton. Benda B massa 2 kali benda A. Di tempat yang sama akan dikenai gaya 8 Newton. Gerak yang akan timbul pada benda A dibanding benda B. Nah, untuk soal nomor 8 ini pemecahannya Anda menggunakan hukum kedua Newton. Ya, untuk menghitung A percepatan itu nanti dengan persamaan gaya dibagi massa. Kita lihat untuk benda A. Ya, untuk benda A percepatannya berapa? Dia memperoleh gaya atau dikenai gaya besarnya 4. Ya. Kemudian massanya 2. Sehingga nilai percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Lalu kita lihat untuk benda B. Ya. Untuk benda B, berapa percepatan yang dialami? Dia dikenai gaya 8 Newton. Ya. Kemudian dinyatakan bahwa benda B itu massanya 2 kali benda A. Berarti massa benda B adalah 2 kali 2, itu 4 kg. Sehingga percepatannya 8 dibagi 4, 2 meter per sekon kuadrat. Kalau kita bandingkan bagaimana keduanya? Keduanya memiliki percepatan yang
sama. Sehingga jawaban yang tepat adalah percepatan benda A sama dengan percepatan benda B. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Selanjutnya soal nomor 9. Seorang pedagang mendorong gerobak dengan gaya seperti gambar berikut. Kalau Anda perhatikan, di sini untuk gaya dorong si tukang gerobaknya ini ya, pedagangnya ini, itu sebesar F1 200 Newton. Kemudian gesekan ban roda gerobak dengan jalan sebesar F2 50 Newton. Sehingga total gaya yang bekerja pada gerobak adalah F1 dikurangi F2, yaitu 200 dikurangi 50 sama dengan 150 Newton. Kemudian pertanyaannya, jika gerobak tersebut pindah sejauh 15 meter. Ini berarti jarak pindahnya itu 15 meter. Pertanyaannya, usaha yang diberikan pada gerobak tersebut. Nah, ingat ya, konsep usaha. Usaha itu adalah gaya kali perpindahan atau S. Nah, kita hitung. Berarti kalau gayanya 150, nanti ini dikalikan 15 meter. Hasilnya adalah berapa? 2250 Joule. Jadi untuk jawaban soal nomor 9 adalah B. Oke, untuk soal berikutnya, soal nomor 10, ini berhubungan dengan pesawat sederhana. Pada gambar ditunjukkan oleh gambar tuas ya. Ada 4 gambar tuas. Nah, pertanyaannya adalah gaya terbesar dan terkecil atau gaya terkecil dan terbesar untuk mengangkat beban W secara berurutan ditunjukkan gambar nomor berapa. Nah, perlu kalian ingat bahwa keuntungan mekanik itu bergantung dari lengan kuasa dan lengan beban atau beban dibanding dengan kuasa. Nah, kalau kita itu menginginkan supaya mendapatkan gaya terkecil, maka pilihlah kalau gayanya itu kita menginginkan yang terkecil, maka pilihlah lengan kuasa yang paling panjang atau yang paling besar. Nah, kalau di sini kita lihat gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 itu ternyata lengan yang paling besar adalah gambar 1 ya. Jadi lengan kuasanya ini paling besar. Sedangkan gambar nomor 4 itu lengan kuasanya paling kecil ya. Sehingga untuk mendapatkan gaya terkecilnya kita memilih yang lengan kuasanya paling besar ya. Nah, di sini kita gambar 1 jelas ini memerlukan gaya paling kecil ya. Kemudian untuk gambar nomor 4 ini jelas memerlukan gaya paling besar untuk bisa mengangkat beban W. Sehingga untuk soal nomor 10 bisa kita dapatkan jawabannya adalah D. Demikian anak-anakku yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan tentang tryout IPA tahap 1 untuk bagian IPA Fisika. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.